Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel YouTube ASP Law Firm Official. Jangan lupa di-subscribe agar kemudian kita lebih semangat lagi memberikan edukasi-edukasi terkait hukum kepada masyarakat, ya. Semoga yang menonton video ini tetap diberikan kesehatan walafiat, dan semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan hukum. Ya baik, hari ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari kaum ibu-ibu, ya. Ternyata memang setelah kita posting beberapa video kita, yang paling banyak memberikan pertanyaan adalah kaum ibu-ibu. Nah, ini bapak-bapak masih jarang nih, makanya, kita sekarang banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu. Nah, pertanyaannya yaitu terkait dengan masih seputar gugatan cerai. Nah, ketika seorang suami mengajukan, permohonan cerai talak atau misalkan, bahasa di masyarakatnya digugat cerai sama suaminya gitu, apakah kemudian seorang istri bisa mengajukan gugatan balik atau tidak? Nah, lalu kemudian hak-hak istri itu apa saja? Seperti apa yang bisa kemudian diajukan, untuk digugat kepada suami gitu, digugat balik? Nah, jawabannya seperti ini. Nah, terkait dengan, hak-hak istri yang digugat cerai atau diajukan permohonan cerai talak oleh suaminya di pengadilan agama, itu ada banyak hal. Nah, kalau pertanyaan yang pertama, apakah bisa menggugat balik atau tidak? Nah, itu jawabannya bisa. Nah, dalam gugatan cerai, gugatan perdata perceraian, nah ini ketika seorang istri digugat oleh suaminya atau diajukan permohonan cerai talak gitu, karena memang bahasanya beda ya. Kalau suami yang mengajukan cerai kepada istri melalui pengadilan agama itu disebutnya permohonan cerai talak. Nah, tapi kalau misalkan seorang istri yang mengajukan gugatan cerai, terhadap suaminya itu disebutnya, cerai gugat atau gugat cerai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, kalau seandainya suami yang menggugat cerai istri ini, hak-hak istri seperti apa aja? Apakah boleh menggugat atau tidak? Menggugat balik atau tidak gitu? Jawabannya, seorang istri boleh mengajukan gugatan balik kepada suaminya, yang sering kita sebut dengan sebutan gugatan rekonvensi. Nah, gugatan rekonvensi ini artinya adalah gugatan balik. Nah, apa saja yang misalkan, bisa diajukan gugatan balik? Nah, contoh misalkan seorang suami, mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya atau permohonan cerai talak terhadap istrinya, dengan berbagai alasan lah, biasanya alasan terkait dengan, rumah tangga atau misalkan banyaklah, mungkin karena sifatnya aib. Nah, bisa saja hanya bisa dibuka di persidangan, tapi sidangnya juga tertutup gitu. Nah, ketika misalkan diajukan gugatan, cerai oleh suaminya, nah maka istri boleh mengajukan gugatan balik. Gugatan balik ini bisa misalkan terkait dengan nafkah. Nah, nafkah ini ada banyak hal yang biasanya diajukan gugatan balik kepada suami. Yang pertama, biasanya yang paling banyak diajukan adalah nafkah idah. Nah, nafkah idah ini apa sih atau seperti apa sih? Nah, nafkah idah ini adalah nafkah 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir setelah, perceraian. Nah, contoh misalkan seorang suami menggugat cerai istrinya, kemudian, permohonan cerai talaknya dikabulkan. Nah, maka kemudian 3 bulan pertama setelah cerai atau setelah keluar, kartu kuning gitu bahasanya ya, setelah keluar akta cerai, nah itu masih tanggung jawab suaminya dan masih bisa dinafkahi oleh suaminya selama, 3 bulan terakhir. Nah, besarannya berapa? Itu besarannya tergantung dengan, yang diajukan, gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri. Contoh misalkan, "Saya mau nafkah idahnya selama 3 bulan terakhir itu sebulannya 10 juta misalkan. Nah, itu bisa atau tidak, Pak? Gitu. Jawabannya bisa. Nah, terkait misalkan dikabulkan atau tidak, nah itu nanti ada di hakim. Nah, tergantung nanti putusannya seperti apa. Nah, apakah misalkan dengan kita mengajukan, rekonvensi atau gugatan balik minta nafkah idah 10 juta per bulan itu bisa langsung dikabulkan sama hakim atau tidak? Nah, jawabannya tidak. Nah, itu juga kita harus diperkuat dengan pembuktian-pembuktian, di persidangan. Contoh misalkan seorang istri mengajukan gugatan rekonvensi, terkait nafkah idah misalkan minta 10 juta per bulan. Nah, itu kita minimal harus bisa membuktikan apakah penghasilan suaminya itu bisa mencapai angka seperti itu atau tidak, mencapai angka, logis atau tidak kira-kira dengan, permintaan nafkah idah tersebut. Nah, kalau misalkan gajinya ternyata hanya 5 juta, tapi kemudian,
nafkah idahnya minta 10 juta per bulan, nah otomatis tidak akan dikabulkan 10 juta. Nah, nanti dengan berbagai macam pertimbangan hakim, nah, mungkin nanti diambil jalan tengahnya kira-kira seperti apa, entah itu misalkan 2,5 juta atau misalkan 3 juta misalkan, bisa saja tergantung nanti kita bagaimana pembuktiannya, penghasilan suaminya seperti apa, ada di angka berapa. Nah, nanti dipertimbangkan oleh hakim. Nah, bisa saja minta 10 juta kalau misalkan ternyata penghasilan suaminya ya sebulannya 50 juta misalkan, itu bisa-bisa saja. Itu terkait dengan nafkah idah. Nah, kemudian apalagi yang bisa dimintakan? Yang kedua biasanya yang paling banyak diajukan oleh pihak istri adalah nafkah mut'ah. Nah, nafkah mut'ah ini kalau bahasa kerennya kenang-kenangan terakhir gitu ya, kenang-kenangan terakhir setelah bercerai. Nah, itu bisa diajukan juga dalam gugatan rekonvensi. Nah, nafkah nafkah mut'ah ini besarannya berapa? Nah, ini tergantung juga, yang diajukan oleh pihak istri mintanya berapa. Nah, sama halnya dengan seperti yang tadi, apakah ini sesuai dengan penghasilan suami atau tidak. Nah, ini kalau nafkah idah tadi untuk 3 bulan terakhir setelah cerai, nah kalau nafkah mut'ah ini sifatnya kenang-kenangan hanya sekali gitu ya, tidak harus bulan berapa. Nah, itu terkait dengan nafkah mut'ah. Nah, kemudian ada lagi nggak? Ada. Biasanya nafkah idah, nafkah mut'ah, kemudian, nafkah anak misalkan. Nah, bisa nggak diajukan nafkah anak? Bisa. Nah, nafkah anak misalkan anaknya berapa nih? Nah, misalkan anaknya 3, minta nafkahnya sebulan, 3 juta untuk anaknya. Nah, itu bisa saja. Nah, biasanya bahkan hakim dalam putusannya dikabulkan misalkan nafkahnya sebulan 3 juta dengan kewajiban kenaikan 10% setiap tahun misalkan. Nah, itu bisa saja. Nah, sama halnya seperti tadi, harus sesuai juga dengan penghasilan yang didapat oleh suaminya. Kalau misalkan penghasilan suaminya di atas itu bisa saja. Tapi kalau penghasilan suaminya hanya 3 juta sebulan, nah minta nafkah anaknya 3 juta sebulan, ya otomatis tidak akan dikabulkan karena kedepannya juga akan repot ya mau bayar dari mana gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu nafkah anak. Nah, nafkah anak ini biasanya diajukan, di luar daripada biaya pendidikan dan kesehatan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, nafkah anak ini ya khusus buat nafkah aja, misalkan nafkah untuk biaya hidup dan lain sebagainya, tapi di luar dari itu, contoh misalkan biaya pendidikan, biaya kesehatan itu boleh dimintakan lagi. Biasanya sampai dengan, anak itu umurnya dewasa. Nah, selain misalkan nafkahnya, nah hak asuhnya juga bisa saja dimintakan hak asuh anaknya, ke siapa nih? Karena anaknya masih di bawah umur, nah misalkan, karena dianggap suaminya kurang bisa mengurus anak misalkan, nah bisa saja minta, hak asuhnya jatuh ke istri. Nah, karena banyak juga ya, hak asuh yang jatuh kepada suami, kalau ternyata suaminya bisa membuktikan bahwa istrinya tidak bisa mengurus anak gitu. Contoh misalkan, mohon maaf nih kayak kasus-kasus dulu kasus cerainya, Tamara Blazensky misalkan dulu sama suami, itu kan hak asuh anaknya juga jatuh kepada pihak suaminya. Atau, kasus cerainya Marshanda, sama Ben, itu juga hak asuhnya jatuh kepada pihak suaminya. Nah, itu nafkah idah, nafkah mut'ah, kemudian nafkah anak, terus kemudian hak asuh anak. Nah, terus kemudian, ada lagi nggak, rekonvensi atau gugatan balik yang bisa diajukan? Ada lagi nafkah nafkah yang namanya nafkah madliyah. Nah, nafkah madliyah ini kalau kita artikan dalam bahasa kita artinya adalah nafkah masa lampau. Nah, jadi misalkan seorang istri, dia ditinggal oleh suaminya berapa tahun, misalkan 2 tahun, nah tiba-tiba ternyata digugat cerai oleh suaminya nih, diajukan permohonan cerai talak oleh istrinya. Padahal selama 2 tahun terakhir, dia tidak dinafkahi sama suaminya. Nah, itu bisa saja kita, mengajukan gugatan rekonvensi terkait dengan nafkah madliyah atau nafkah masa lampau. Nah, selama 2 tahun misalkan 12 bulan kali 2 berarti 24 bulan tidak dinafkahi, nah itu juga bisa diajukan dalam gugatan rekonvensi, namanya, nafkah madliyah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian rekonvensi yang biasa dilakukan apalagi, ada lagi misalkan, terkait dengan gonogini misalkan. Bisa saja ketika kita mengajukan jawaban terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, kita menjawab kemudian kita rekonvensinya selain nafkah idah, nafkah mut'ah, kemudian hak asuh anak, kemudian, nafkah anak, nafkah madliyah misalkan. Bisa saja kita mengajukan lagi, misalkan harta gonogini. Nah,
Cuma memang terkadang repot kalau perceraian ini kita gabungkan dengan, harta gono gini, karena harta gono gini biasanya lama, khususnya misalkan harta gono gininya terkait dengan tanah, rumah, dan sebagainya, itu cukup lama biasanya. Karena selain persidangan di pengadilan, kita juga harus ada yang namanya pemeriksaan setempat, jadi diperiksa nanti harta bersamanya apa saja. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya kadang-kadang hakim juga menyarankan, agar kemudian diselesaikan dulu cerai, dan lain-lainnya, baru kemudian mengurus harta gono gininya. Bahkan biasanya gugatan gono gininya ditolak dulu gitu untuk kemudian, disidangkan atau selesaikan dengan perkara yang berbeda gitu. Nah, kira-kira seperti itu, terkait dengan gugatan balik sudah saya jelaskan, kemudian nafkah juga sudah saya jelaskan. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu yang bertanya kepada kita. Nah, semoga, ke depan kita bisa lebih baik lagi. Jangan lupa, di-like, komen, dan di-subscribe agar kemudian ke depan kita terus bisa memberikan materi-materi yang mengedukasi bagi masyarakat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.